Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian, khususnya siswa baru kelas 10 dan umumnya seluruh siswa kelas 10, 11, 12 MA Al-Hikmah. Pada hari ini anak-anak mengikuti kegiatan perkemahan di udara, yaitu Camp on the Air, dan mudah-mudahan acara ini berjalan mulai dari awal sampai insya Allah hari Sabtu. Anak-anak mengikuti secara dalam jaringan atau daring, di mana pramuka ini tentunya sangat disenangi oleh anak sekalian. Sebelumnya saya ucapkan salam pramuka, salam pramuka, salam pramuka. Apa kabar? Alhamdulillah bahwa anak-anak bisa melihat dan memantau dari rumah, dari alat HP-nya masing-masing dengan mengikuti apa yang saya sampaikan mulai dari awal sampai nanti selesai. Baiklah anak-anak sekalian, bahwa saya akan menyampaikan beberapa tentang pengetahuan pramuka, kepramukaan dan teknik pramuka. Pertama, anak-anak perlu ketahui bahwa pramuka itu adalah sebuah atau sekelompok organisasi atau kumpulan organisasi di mana di dalamnya terdiri dari beberapa anak, pemuda, dan orang-orang yang tentunya selalu berkarya. Makanya pramuka itu singkatan kependekan dari Praja Muda Karana, yang artinya praja itu rakyat muda, Raja muda-muda itu rakyat muda karena itu suka berkarya. Jadi orang yang suka berkarya. Jadi anak-anak pramuka tidak boleh berdiam diri, tidak boleh berpangku tangan, harus selalu berkarya. Nah, itulah cita-cita bahwa semua generasi muda di Indonesia ini mempunyai satu keterampilan, mempunyai satu skill, di mana agar mereka nanti bisa hidup berdampingan, bisa berkompetisi di dunia global saat ini. Baiklah, pramuka itu ada beberapa tingkatan anak-anak sekalian. Pertama, yang kecil, yaitu pramuka siaga. Nah, pramuka siaga itu anak kecil umur 6 sampai 10 tahun. Nah, itu siaga. Di situ ada beberapa namanya siaga mula, kemudian siaga bantu, siaga tata. Ini dari segi kecakapannya. Kemudian naik lagi usia 10 sampai 15, usia penggalang. Nah, penggalang ini ada beberapa tingkatan kecakapan, diantaranya penggalang pertama penggalang ramu, kedua penggalang rakit, yang ketiga penggalang terap. Nah, anak-anak sudah melampaui itu semua, karena sekarang anak-anak sekalian, adik-adik sekalian ada di MA Al-Hikmah tentunya sudah mau menjadi penegak. Nah, mau menjadi penegak, dimana penegak ini adalah pramuka tingkatan usia 16 sampai 20 tahun, yaitu usia SLTA kelas 10, 11, 12. Nah, apa kegiatan pramuka penegak? Khususnya pramuka penegak ini kegiatannya satu, pengetahuan pramuka. Anak-anak harus tahu pengetahuan pramuka. Melalui apa? Melalui beberapa pengetahuan yang akan diberikan di dalam pertemuan-pertemuan nanti. Ada nanti dinamakan pertemuan ambalan. Jadi latihannya penegak itu kumpulnya nanti di ambalan. Nah, kembali kepada penegak. Penegak itu anak-anak nanti akan menjadi penegak bantara dalam kecakapannya. Pertama penegak bantara, yang kedua penegak laksana. Anak-anak nanti harus mengikuti penegak ini. Syaratnya pertama harus menempuh SKU, syarat kecakapan umum, yaitu penegak bantara dan penegak laksana nantinya. Nah, anak-anak adik-adik masuk ke MA Al-Hikmah dan syarat menjadi anggota gugus depan Abdul Razak.
Ya, gugus depan kita namanya Abdur Razak. Ini pertama, adik-adik harus menjadi yang namanya tamu ambalan. Adik-adik nanti masuk menjadi tamu ambalan. Setelah menjadi tamu ambalan, diresmikanlah adik-adik menjadi anggota gugus depan Abdur Razak ini di MA Al-Hikmah. Setelah itu adik-adik menempuh SKU 1-2 bulan. Semester 1 ini harus selesai dalam penempuhan SKU penegak bantara. Nanti pada waktu semester menjelang semester 2, adik-adik akan dilantik menjadi penegak bantara. Setelah itu adik-adik mengalami pengabdian kegiatan pramuka yang dilaksanakan oleh ambalan gugus depan MA Al-Hikmah ini. Nanti adik-adik akan juga menempuh SKU laksana. Tepat nanti semester 2 selesai, semester 2 adik-adik akan dilantik menjadi penegak laksana. Nah, ini kelanjutan di pramuka di MA Al-Hikmah. Kenapa ini kita lakukan? Ini adalah dalam rangka metode untuk agar adik-adik bisa aktif mengikuti pertemuan-pertemuan di gugus depan nantinya. Perlu diketahui, kumpulan dari penegak yang paling kecil namanya sangga. Sangga itu ada macam-macam namanya, ada sangga ada sangga pencoba, ada sangga pendobrak, ada sangga pelaksana, dan macam-macam namanya sangga itu. Kalau siaga, kalau penggalang namanya regu, kalau siaga namanya kalau siaga itu kalau besar namanya barong. Kemudian kumpulan dari sangga-sangga ini adik-adik namanya adalah ambalan. Jadi pertemuan-pertemuan, latihan-latihan yang dilaksanakan oleh penegak ini setiap minggu namanya adalah pertemuan ambalan. Nah, pertemuan ambalan di situ isinya diskusi tentang materi-materi pengetahuan kepramukaan, diskusi tentang materi-materi teknik-teknik kepramukaan, diskusi tentang bagaimana nanti pengabdian kepada masyarakat, bagaimana nanti membuat kegiatan yang sifatnya adalah bakti-bakti. Pramuka itu nanti ada kemah-kemah bakti itu. Nah, itu dibicarakan di ambalan. Nah, ambalan gugus depan kita namanya adalah ambalan Abdur Razak. Nah, kenapa dikatakan diberi nama ambalan Abdur Razak? Kita punya sejarah bahwa beliau termasuk salah satu motivator berdirinya lembaga-lembaga yang ada di Yayasan Al-Hikmah ini. Adik-adik sekalian yang saya cintai, tentunya adik-adik masih memantau kegiatan, masih mengikuti kegiatan pramuka, perkemahan pramuka udara ini dari rumah. Kenapa dari rumah? Karena suasananya kita adalah suasana pandemi, suasana kita menghindari penyebaran virus corona. Tentunya anak-anak jika berhadapan dengan orang, berhadapan dengan teman yang jaraknya lebih dekat, pakai masker. Bisa dicopot jika adik-adik jauh dari orang. Tapi kalau sudah mau mengadakan kumpulan dengan jarak 1,5 meter, 2 meter, adik-adik harus pakai masker. Yang kedua, suka atau sering cuci tangan. Selesai kegiatan cuci tangan, sebelum kegiatan cuci tangan. Yang ketiga, adik-adik harus mengkonsumsi makanan yang banyak vitamin C, sehingga tubuhnya akan kuat, imunnya akan kuat, sehingga kalau ada virus yang masuk maka adik-adik akan bisa bisa bertahan, sehingga kekebalan tubuhnya akan meningkat. Yang berikutnya, jangan lupa kita sebagai umat Islam harus menjaga wudhu. Setiap kemana saja kita harus wudhu. Insya Allah dengan kita menjaga wudhu, kita suci lahir batinnya, insya Allah virus-virus yang mau menyerang kita akan bisa kita hindari dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan bahwa sambil adik-adik memantau dari rumah, pramuka di MA Al-Hikmah. Pramuka di MA Al-Hikmah ini sudah banyak prestasinya adik-adik sekalian, yang sudah
raih menjadi juara-juara, dan tidak saya sebutkan, kalau bisa dilihat ada piala-piala yang banyak, mulai dari kegiatan pramuka yang diikuti oleh penegak MA Al-Hikmah, dan selalu mengikuti kegiatan event-event yang dilaksanakan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Lumajang. Dan alhamdulillah pernah mengikuti Raimuna, pernah mengikuti Kampung Kelir, Kampung Kelir, juga pernah mengikuti perkemahan bakti dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan pramuka yang ada di MA Al-Hikmah ini untuk melengkapi skill adik-adik sekalian. Adik-adik diarahkan ke beberapa saka yang ada di MA Al-Hikmah ini. Ada saka Bayangkara yang dibina oleh Polsek Pasur Jambi. Kemudian ada saka Bakti Usada yang dibina oleh Puskesmas Pasur Jambi, dan alhamdulillah berdirilah Pospindo di MA Al-Hikmah ini. Ada hubungannya, ada keterkaitan dengan Pramuka Bakti Wisada. Kemudian ada lagi saka Wirakartika yang dibina oleh Koramil Kecamatan Pasur Jambi. Ada juga saka Taruna Bumi yang dibina oleh Dinas Pertanian terkait. Dan juga ada banyak lagi, termasuk ada saka-saka yang ada di Pramuka Penegak. Ada Pramuka Wana Bakti, itu dibina oleh kehutanan biasanya, tapi di sini tidak ada. Kemudian ada saka Kencana yang dibina oleh BKKBN atau KB, Keluarga Berencana, ya, badan BKKBN itu. Kemudian ada lagi saka Bahari. Saka Bahari itu dibina oleh Kelautan, Dinas Kelautan. Ini biasanya di pinggir-pinggir pantai. Lembaga-lembaga pendidikan yang dekat dengan pantai, di situ akan berdiri tumbuh subur saka Bahari. Kemudian ada saka Dirgantara Udara, tentang kapal-kapal, tentang pengetahuan menjadi pilot dan lain sebagainya, terjun dan lain sebagainya, membuat kapal-kapal mini dan lain sebagainya. Ini biasanya ini berdiri, lembaga pendidikan ini berdiri di dekat dengan pangkalan kapal lapangan terbang, nah, gitu. Tapi karena di sini kita itu ada lingkungan yang penuh dengan pertanian, nah di sini didirikanlah Pramuka Saka Taruna Bumi di bidang pertanian. Kemudian Saka Bakti Wisada yang sudah lama bekerjasama dengan Puskesmas, dan Saka Wirakartika dengan Koramil, dan satunya lagi Saka Bayangkara yang dibina oleh Polsek Kecamatan Pasur Jambi. Dan alhamdulillah itu berjalan. Adik-adik nanti bisa masuk di sini untuk mengembangkan bakat, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, mengembangkan potensi diri adik-adik penegak agar menjadi pramuka yang tangguh, pramuka yang tangguh, pramuka yang hebat, seperti logo madrasah hebat, jadi pramuka yang hebat. Maka adik-adik harus masuk ke saka-saka ini. Nah, itu di samping mengikuti kegiatan-kegiatan ambalan yang ada di gugus depan. Di gugus depan ini kita setiap pertemuan diskusi tentang kepramukaan, diskusi tentang masalah-masalah sosial, dan diskusi masalah pengabdian dan lain sebagainya. Itu berikutnya, adik-adik nanti juga akan dididik menjadi calon pembina. Nah, ini yang biasanya menarik, tapi juga melihat kebakatan dari adik-adik. Adik-adik setelah penegak Bantara, begitu biasanya kelas 2 awal, itu adik-adik harus menjadi diterjunkan untuk menjadi pembantu pembina di lembaga-lembaga pendidikan gugus depan di tingkat SD, MI, SMP, MTS. Dan alhamdulillah tahun-tahun yang lalu sudah berjalan. Adik-adik itu ada yang membina pramuka di SD 1 tahun, ada yang membina di Madrasah Ibtidaiyah 1 tahun, ada yang di Sanawiyah 1 tahun. Setelah itu mengadakan kegiatan evaluasi dengan perkemahan, dan selesai nanti akan kita tarik kembali. Itu pengabdiannya. Jadi mengembangkan dia keberanian untuk berbicara, keberanian untuk menjadi calon pendidik selanjutnya. Ini program unggulan di Pramuka MA Al-Hikmah
Pastor Jambi ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, adik-adik ini masuk di pramuka ini juga menjadi suri teladan, contoh yang pertama adalah disiplin. Disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Adik-adik masuk MA Al-Hikmah, menjadi siswa Al-Hikmah, menjadi anggota pramuka MA Al-Hikmah, harus menjadi penegak, menjadi murid, menjadi santri pramuka yang disiplin. Jangan tidak disiplin, tidak bagus. Makanya kita punya semboyan madrasah hebat, namanya saja hebat, tidak disiplin. Dari segi pakaian adik-adik disiplin, masuk sekolah disiplin, mengikuti pelajaran dengan baik, mengikuti kegiatan dengan baik, menjadi contoh bagi orang lain yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itulah profil pramuka, siswa yang menjadi anggota pramuka di Salam Pramuka. Adik-adik, mari kita nyanyi dulu. Di sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Pramuka MA Al-Hikmah tangguh. Pramuka MA Al-Hikmah tangguh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, adik-adik sekalian yang saya cintai, yang berbahagia, bahwa pramuka di MA Al-Hikmah ini banyak program yang akan adik-adik ikuti nantinya. Di antaranya adalah satu, penempuan SKU Bantara, penempuan SKU Laksana, menjadi calon pembina, mengabdi ke lembaga-lembaga pendidikan formal. Kemudian ada kemah bakti, ada kemah wirakarya, ada kampung kelir, ada saka, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi keterampilan yang ada pada diri adik-adik sekalian. Ya, mudah-mudahan adik-adik kerasan menjadi anggota pramuka yang menyenangkan, menjadi anggota pramuka yang tangguh, yang tanggap, yang cerdas, sesuai visi kita. Visi MA Al-Hikmah adalah satu, cerdas, terampil, berbudi pekerti, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti akan ikuti adik-adik pertemuan-pertemuan ambalan berikutnya. Dan kalian harus mengikuti kegiatan ini sampai akhir, karena setelah ini adik-adik akan diresmikan menjadi tamu ambalan. Sekarang tamu ambalan, nanti akan diresmikan menjadi anggota ambalan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam Pramuka, salam Pramuka.